Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Guru Les. Kali ini kita masih belajar tentang turunan fungsi aljabar yang akan dibahas tentang nilai maksimum dan minimum mutlak, serta bagaimana menggambar sebuah kurva. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Guru Les ya, tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Guru Les. Nah, di sebelah kanan atas akan ada link playlist, supaya teman-teman bisa belajar tentang turunan fungsi aljabar dari awal sampai akhir. Kita mulai dari langkah menggambar kurva. Yang pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y jika bisa dan jika diperlukan. Dan langkah yang ketiga, yaitu tentukan titik lain untuk menyempurnakan kurvanya. Selanjutnya, langkah untuk mencari nilai maksimum dan minimum mutlak kurva. Yang pertama adalah tentukan nilai stasioner dalam interval, yang kedua adalah tentukan nilai fungsi sesuai intervalnya, dan yang ketiga, selidiki nilai tertinggi dan terendah pada langkah 1 dan langkah yang kedua. Kita langsung coba latihan soal yang pertama. Gambarkan kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 3. Di sini kalian berikan diagram kartesius. Langkah pertama, kita akan mencari titik stasioner. Jangan lupa tentukan juga jenisnya nanti ya. Titik stasioner akan kita dapatkan jika turunan pertama fungsinya yaitu Y aksen sama dengan 0. Di mana Y aksen adalah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 3, yaitu 4x min 8 sama dengan 0, sehingga 4x sama dengan 8 dan x sama dengan 8 per 4, yaitu 2. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 2 ini ke fungsi awal, sehingga Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 min 8 dikali 2 plus 3 yang sama dengan 2 dikali 4 yaitu 8 min 8 kali 2 adalah 16 kemudian plus 3 yang sama dengan min 5 sehingga titik stasionernya adalah 2, min 5. Selanjutnya kita tandai titik 2, min 5 di sekitar sini. Kemudian kita akan menentukan jenis dari titik stasioner tersebut. Pertama kita buat garis bilangan, di mana kita punya titik X sama dengan 2, misalnya di sini. Kemudian kita akan tentukan tanda positif negatif di sekitar 2. Untuk di daerah yang di sebelah kiri 2, misalnya kita ambil titik 0 di sini. Kemudian kita substitusikan ke fungsi Y aksen, yaitu 4X min 8. Sehingga 4 dikali 0 min 8 adalah min 8, yaitu negatif. Kemudian untuk daerah di sebelah kanan 2, kita ambil salah satu titik, misalnya 3. Kemudian kita substitusikan lagi ke fungsi Y aksen, sehingga 4 dikali 3 yaitu 12, min 8 adalah 4, yaitu positif. Sehingga di sini tandanya positif. Jadi sketsa kurvanya dimulai dari kurva yang menurun, kemudian bertemu titik stasioner, dan dilanjut kurvanya naik. Turun karena di sini negatif, dan naik karena di sini positif. Karena bentuk kurvanya seperti ini, artinya jenis titik stasionernya adalah titik balik minimum. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong dengan sumbu X, artinya Y harus sama dengan 0. Sehingga 2x kuadrat min 8x plus 3 sama dengan 0. Sedikit sulit untuk difaktorkan, maka kita bisa skip langkah yang ini. Lanjut kita cari titik potong dengan sumbu Y, di mana x-nya harus sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat min 8 dikali 0 plus 3, yaitu 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y berada di titik 0,3, yaitu di sini. Selanjutnya langkah ketiga, kita akan mencari titik lain untuk menyempurnakan kurvanya. Misal titik X-nya kali pilih X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Sehingga Y-nya akan kita substitusikan nilai X ini ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 3. Sehingga ketika X sama dengan 1, maka Y-nya adalah min 3, dan ketika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya juga min 3. Teman-teman coba hitung sendiri ya. Teman-teman coba hitung dan pastikan lagi ya. Jadi titik lain yang akan kita gunakan adalah titik 1, min 3 dan 3, min 3, yaitu di sini. Sehingga jika kita sambungkan semua titik ini sehingga menjadi sebuah kurva,
maka akan kita dapatkan kurva yang seperti ini. Sebenarnya dari awal bisa kita tebak, bentuk kurvanya adalah sebuah parabola yang terbuka ke atas karena di sini persamaannya adalah persamaan kuadrat yang positif. Kalau teman-teman masih kurang puas dengan penjelasan nomor 1, yuk kita ke latihan soal yang kedua, karena tipe soalnya masih mirip, yaitu menggambarkan kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Di sini Khalid siapkan diagram kartesiusnya. Kemudian langkah pertama kita akan mencari titik stasioner, di mana kita akan mendapatkan titik stasioner jika turunan pertama fungsinya atau Y aksen sama dengan 0. Y aksen akan kita dapatkan dari turunan pertama fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2 ini, yaitu 3X kuadrat min 3 yang harus sama dengan 0. Sehingga 3X kuadrat sama dengan 3 dan X kuadrat sama dengan 3 per 3 yaitu 1. Sehingga X-nya sama dengan akar dari 1 yaitu plus minus 1. Atau X-nya ada yang plus 1 dan X yang lainnya adalah min 1. Nah, untuk X yang sama dengan 1, maka akan kita dapatkan Y-nya sama dengan 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 plus 2. Jadi X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke fungsi awal yaitu Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Sehingga Y untuk X sama dengan 1 adalah 1 min 3 plus 2 yaitu 0. Dan untuk X yang sama dengan min 1 maka akan kita dapatkan Y-nya sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 dikali min 1 plus 2 yaitu min 1 plus 3 plus 2 sama dengan 4. Jadi kita punya dua titik stasioner yaitu 1,0 dan min 1,4. Di sini kalian tulis 1,0 dan min 1,4. Kemudian kita letakkan titik 1,0 dan min 1,4 di sekitar sini. Selanjutnya untuk jenis titik stasionernya kita akan gunakan garis bilangan dengan titik min 1 dan 1 yang kita dapatkan dari X sama dengan plus minus 1. Selanjutnya kita akan menentukan tanda positif dan negatif di sekitar titik min 1 dan 1. Teman-teman bisa substitusikan titik-titik di sekitar min 1 dan 1 ke fungsi kuadrat ini. Misal titik 0 di sini, jika disubstitusikan ke fungsi kuadratnya, maka akan kita dapatkan 3 dikali 0 kuadrat min 3 adalah min 3, yaitu negatif. Jadi di sini tandanya adalah negatif. Selanjutnya kita coba titik min 2, sehingga di sini 3 dikali min 2 kuadrat min 3 adalah 9, yaitu positif. Jadi tanda di sini adalah positif. Selanjutnya kita coba titik 2, sehingga 3 dikali 2 kuadrat min 3 adalah 9, yaitu positif. Sehingga di sini tandanya positif. Jadi jika kita gambarkan sketsa kurvanya, dimulai dari kurva yang naik, karena di sini tandanya positif, kemudian bertemu titik stasioner di X sama dengan min 1, selanjutnya kurva akan turun, karena di sini tandanya negatif, dan bertemu dengan titik stasioner di X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dengan kurva yang naik lagi, karena di sini tandanya positif. Sehingga untuk titik 1,0, jenisnya adalah titik balik minimum, sedangkan untuk titik min 1,4, jenisnya adalah titik balik maksimum. Titik balik minimum artinya ketika di titik 1,0 ini, kurvanya berbalik yang tadinya berjalan menurun akan berbalik arah menjadi berjalan naik. Begitupun dengan titik balik maksimum, artinya ketika di titik min 1,4 ini, kurva yang tadinya naik berbalik arah menjadi turun. Selanjutnya langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X artinya Y harus sama dengan 0, sehingga X pangkat 3 min 3X plus 2 harus sama dengan 0. Persamaan ini agak sedikit sulit untuk difaktorkan, maka kita bisa skip langkah ini, lanjut ke titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya harus sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0 pangkat 3, 0 pangkat 3, min 3 dikali 0 plus 2, yaitu 2. Sehingga titik potong dengan sumbu Y akan kita dapatkan di titik 0,2.
yaitu dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Bisa kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, yaitu mencari titik lain untuk menyempurnakan kurva. Di sini Khalid akan pilih titik X, yaitu min 2 dan 2, di mana akan kita dapatkan nilai Y-nya dari mensubstitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Ketika X sama dengan min 2, maka Y-nya adalah min 2 pangkat 3 min 3 dikali min 2 plus 2, yaitu 0. Dan untuk X sama dengan 2, maka akan kita dapatkan Y sama dengan 2 pangkat 3 min 3 dikali 2 plus 2, yaitu 4. Di sini Khalid lengkapi, ketika X sama dengan min 2, Y-nya adalah 0, dan ketika X sama dengan 2, Y-nya adalah 4. Jadi titik lain yang akan kita gunakan adalah min 2,0 dan 2,4, yaitu di sini dan di sini. Sehingga jika kita sambungkan semua titiknya, maka akan kita dapatkan sebuah kurva yang berbentuk seperti ini. Lanjut ke soal nomor 3, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 36X pada interval 1,5. Langkah pertama, kita akan mencari nilai stasioner yang akan kita dapatkan jika Y aksennya sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi Y ini adalah 6X kuadrat min 30X plus 36 yang harus sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini bisa kita bagi dengan 6, sehingga menjadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jika difaktorkan, akan kita dapatkan X min 3 dikali dengan X min 2, sehingga X-nya adalah 3 atau 2. Karena 3 dan 2 berada di dalam interval 1 sampai 5, maka kita akan mencari F3 dan F2. F3 akan kita dapatkan ketika kita substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan awal, yaitu 2 dikali 3 pangkat 3 min 15 dikali 3 pangkat 2 plus 36 dikali 3, yaitu 27. Dan F2 akan kita dapatkan ketika kita substitusikan X sama dengan 2 ini ke persamaan awal, sehingga 2 dikali 2 pangkat 3 min 15 dikali 2 pangkat 2 plus 36 dikali 2, yaitu 28. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan mencari F1 dan F5 karena intervalnya dari 1 sampai 5. Untuk F1, kita akan dapatkan 2 dikali 1 pangkat 3 min 15 dikali 1 kuadrat plus 36 dikali 1, yaitu 23. Sedangkan untuk F5 akan kita dapatkan 2 dikali 5 pangkat 3 min 15 dikali 5 pangkat 2 plus 36 dikali 5, yaitu 55. Sekarang kita punya beberapa nilai, yaitu 27, 28, 23, dan 55. Dari keempat nilai ini, yang paling kecil adalah F1 yang sama dengan 23, sehingga dia kita sebut sebagai nilai minimum mutlak. Sedangkan yang paling besar, yaitu F5 yang sama dengan 55, akan kita sebut sebagai nilai maksimum mutlak atau absolut. Sedangkan untuk F3 yang sama dengan 27, kita sebut sebagai nilai minimum relatif. Dan untuk F2 yang sama dengan 28, kita sebut sebagai nilai maksimum relatif. Selanjutnya soal yang keempat, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan 2X pangkat 4 min X kuadrat pada interval min 3,4. Langkah pertama, kita akan mencari nilai stasioner, di mana nilai stasioner akan kita dapatkan ketika Y aksen sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi Y pada soal ini adalah 8X pangkat 3 min 2X yang harus sama dengan 0. Jika kita faktorkan, menjadi 2X dikali 4X kuadrat min 1 sama dengan 0, sehingga 2X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 per 2 yaitu 0. Sedangkan 4X kuadrat min 1 sama dengan 0, akan kita dapatkan 4X kuadrat sama dengan 1, sehingga X kuadrat sama dengan 1 per 4. Jadi X sama dengan plus minus akar 1 per 4 yaitu setengah. Selanjutnya kita akan mencari F0, F setengah, dan F
min setengah, di mana kita akan substitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan tadi ke fungsi awal, yaitu Y sama dengan 2X pangkat 4 min X kuadrat. Sehingga untuk F0, kita akan dapatkan 2 dikali 0 pangkat 4 min 0 pangkat 2, yaitu 0. Dan untuk F setengah, maka akan kita dapatkan 2 dikali setengah pangkat 4 min setengah pangkat 2, yaitu min 1/8. Dan untuk F min setengah, maka 2 dikali min setengah pangkat 4 min setengah pangkat 2, yaitu min 1/8 juga. Selanjutnya langkah yang kedua, kita akan mencari F min 3 dan F4. Untuk F min 3 akan kita dapatkan 2 dikali min 3 pangkat 4 min 3 kuadrat, yaitu 153. Dan untuk F4 akan kita dapatkan 2 dikali 4 pangkat 4 min 4 pangkat 2, yaitu 496. Sehingga untuk langkah ketiga, jika kita bandingkan, yaitu 0, min 1/8, min 1/8, 153, dan 496, maka F setengah dan F min setengah yang sama-sama hasilnya adalah min 1/8, kita sebut sebagai nilai minimum mutlak. Dan untuk F4 yang sama dengan 496, kita sebut sebagai nilai maksimum mutlak atau absolut. Sedangkan untuk F0 yang sama dengan 0, kita sebut sebagai nilai minimum relatif. Dan F-3 yang sama dengan 153, kita sebut sebagai nilai maksimum relatif. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Les Guru Les. Sampai jumpa di video selanjutnya.